Halo, selamat pagi anak Bapak. Semangat pagi, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Kali ini kita sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, kita sudah melaksanakan pembelajaran pertemuan keberapa anak Bapak? Ya, betul, pertemuan kedua. Nah, kalau pertemuan kedua berarti kita sudah masuk pelajaran subtema 2. Kemarin kita sudah mempelajari tentang subtema 1. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai subtema yang kedua. Di subtema kedua apa Pak materinya? Yaitu tentang sikap kerjasama dalam keragaman. Nah, ini tema 1, subtema 1. Nah, kita akan bahas mengenai hal itu. Namun sebelum itu, Bapak menanyakan kabar anak Bapak di rumah. Gimana kabar anak Bapak di rumah? Bapak percaya anak Bapak di rumah kabarnya sangat luar biasa. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Ya, perbanyak minum air putih, perbanyak makanan yang bergizi supaya tetap sehat badannya. Ya, oke anak Bapak, silakan anak Bapak di rumah persiapkan buku, persiapkan pensil dan alat tulis segala macam lainnya untuk melakukan pembelajaran hari ini. Nah, oke, kita akan bahas mengenai materi sikap kerjasama dalam keragaman. Nah, di sini Bapak mempunyai pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, siapakah yang pernah membantu ayah dan ibu di rumah? Yo, siapa anak Bapak yang pernah membantu di rumah? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang pernah piket di kelas? Nah, Bapak percaya anak Bapak di rumah pernah membantu ayah dan ibu di rumah dan pernah piket kelas. Karena Bapak percaya anak Bapak di rumah sangat baik-baik dan rajin semuanya. Ya, oke, kita akan bahas mengenai hal itu. Nah, kita bahas persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat tercipta melalui kerjasama. Nah, kerjasama itu apa sih anak Bapak di rumah? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu kita akan bahas. Yaitu kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang atau banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kalau misalkan ada kegiatan gotong royong, kalau kita melakukan bersama, itu pekerjaan akan cepat selesai dan lebih ringan anak Bapak. Jadi kita harus kerjasama supaya terjalin persatuan dan kesatuan dan cepat selesai ya. Oke, terus di kerjasama ini tidak hanya di sekolah saja. Nah, di masyarakat juga bisa, di rumah juga bisa, di sekolah juga bisa, dan masih banyak hal yang lain di kantor dan di macam tempat itu bisa melaksanakan kerjasama. Nah, berikut Bapak akan kasih contoh kegiatan kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan sekolah, di rumah. Nah, ini Bapak akan menjelaskan, tapi tidak semuanya, cuman intinya saja. Jadi Bapak pelajari ya. Nah, anak Bapak di rumah silahkan dipelajari. Oke, simak video ini nantinya ya. Oke, biar paham anak Bapak di rumah. Oke. Nah, kita akan bahas. Oke, yang pertama yaitu tentang manfaat kerjasama. Nah, tadi sudah ada pengertian kerjasama. Sekarang kita akan melakukan apa sih manfaat dari kerjasama itu. Nah, yang pertama yaitu pekerjaan akan lebih ringan. Nah, manfaat yang kedua yaitu lebih cepat selesai. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, akan saling tetangga sama tetangga itu lebih akrab. Kemudian kalau anak Bapak piket kelas di kelas di sekolah itu jadi lebih cepat selesai. Nah, itu manfaat dari kerjasama. Jadi akan cepat selesai, pekerjaan juga ringan. Ya, oke, Bapak sekarang akan mencontohkan kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah contoh kerjasama atau kegiatan di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada kerja bakti. Nah, misalkan nih di RT atau RW tempat rumah anak Bapak
setiap minggu sekali atau setiap 1 bulan sekali melaksanakan kerja bakti atau gotong royong. Nah, inilah merupakan persatuan dan kesatuan supaya lebih akrab, pekerjaan akan cepat selesai dan lebih ringan ya. Kemudian ronda malam. Melakukan ronda malam di suatu tempat ya. Misalkan nih di suatu daerah melakukan ronda malam. Ronda malam itu tujuannya untuk apa sih, Pak? Ronda malam tujuannya untuk mengamankan suatu wilayah. Jadi aman, tidak ada maling, tidak ada pencurian dan segala macamnya. Jadi di lingkungan tersebut bisa jadi aman. Kemudian melakukan senam bersama. Tujuannya untuk apa senam bersama? Menjaga kesatuan dan badannya menjadi sehat. Nah, itu tujuan dari senam ya. Kemudian menolong tetangga. Misalkan anak bapak tetangganya lagi sakit, terus anak bapak lagi punya karma baik, mempunyai mobil, nah diantarkanlah itu tetangga yang lagi sakit itu ke rumah sakit. Nah, itu sebagai contoh kerjasama, jadi saling tolong menolong ya. Oke, sekarang kita akan melakukan contoh. Di sini adalah contoh kegiatan di lingkungan sekolah ya. Contoh kegiatan kerjasama di lingkungan sekolah. Apa saja sih, Pak? Nah, yang pertama ada piket kelas. Pernah Bapak piket kelas? Kalau Bapak sering bawa piket kelas. Soalnya saya memantau anak Bapak. Apakah piket apa enggak? Kalau anak Bapak gimana? Oh, anak Bapak tentunya sudah rajin-rajin. Karena percaya anak Bapak itu orang sangat rajin sekali. Ya. Anak Bapak di rumah juga rajin membantu orang tua. Kalau di sekolah itu rajin piket kelas. Nah, itu bagus sekali. Kemudian kerja kelompok. Nah, di sekolah itu biasanya ada kerja kelompok. Nah, kerja kelompok atau kerjasama. Ya, jadi pekerjaan akan cepat selesai. Jangan mengerjakan soal atau apa, anak bapak bisa cepat selesai. Tapi dengan yang satu mengerjakan, yang lainnya sama ya. Kalau kerjasama itu harus semuanya bekerja, jangan satu orang saja yang lainnya sama. Bukan seperti itu ya. Yang ketiga ada mengumpulkan sumbangan. Kok mengumpulkan sumbangan? Iya, kalau kita setiap hari Jumat itu kan ada mengumpulkan sumbangan. Nah, sumbangan itu digunakan untuk membantu teman kita yang sedang sakit contohnya. Kemudian kita sumbang, meringankan beban ya. Yang keempat itu menjenguk teman yang sakit. Nah, ini yang penting ini. Kalau temannya sedang sakit atau sedang kesusahan, kita harus berusaha untuk menjenguknya. Supaya apa? Yang sakit di rumah, teman kita yang sakit di rumah itu dapat termotivasi supaya lebih semangat lagi, supaya badannya sehat lagi dan bisa bertemu anak bapak lagi di sekolah ya. Itu tujuannya, supaya dia mempunyai semangat untuk sembuh ya. Nah, itu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu tentang apa anak bapak? Ya betul, tentang kerjasama di lingkungan rumah. Ayo, siapa yang pernah membantu orang tua? Nah, membantu ibu, membantu adik, menjaga adik, menyiapkan makanan atau membantu ayah? Ayo, siapa? Membantu ibu misalkan nih kalau ibu lagi masak, kemudian cuciannya banyak. Nah, anak bapak di rumah silahkan untuk membantu ibu mencuci piringnya supaya bersih. Kemudian misalkan kalau bapak lagi sibuk, ibu juga lagi sibuk, nah kemudian adiknya tertinggal. Nah, anak bapak yang bertugas untuk menjaganya di rumah. Karena anak bapak ini yang paling besar, jadi adiknya harus dijaga ya. Kemudian menyiapkan makanan. Nah, tidak hanya ibu saja yang menyiapkan makanan, tapi anak bapak juga harus membantu ibu untuk menyiapkan makanan supaya lebih cepat selesai ya. Lebih cepat selesai, jadi pekerjaan ibu akan menjadi ringan. Kemudian yang keempat, membantu ayah. Apa saja yang dilakukan anak bapak ketika ayah sedang berkebun atau membersihkan halaman rumah? Yaitu betul, anak bapak harus membantu ayah untuk membersihkan kebun, mencabut rumput, menyapu dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan akan cepat selesai ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita. Nah, jadi kita sebagai makhluk sosial harus saling gotong royong, saling membantu dan kerjasama. Agar apa? Agar sikap persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat tercipta. Jadi kalau kita saling gotong royong, saling membantu sama lain, terus saling kerjasama, jadi pekerjaan apapun yang tadinya berat akan menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, itu tujuan kerjasama ya.
Nah, kerjasama dan juga akan tercipta persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Jadi masyarakatnya akan akur, akan damai, tentram. Nah, itu tujuan dari kerjasama, meningkatkan persatuan dan kesatuan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga penjelasan materi yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk anak Bapak di rumah, dan semoga anak Bapak di rumah dapat memahami, dapat mengerti, dan nantinya kalau Bapak akan memberi soal, anak Bapak bisa mengerjakannya dengan baik dan tepat. Ya, satu pesan dari Bapak, anak Bapak tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap pakai masker, kemudian social distancing, dan stay at home. Terima kasih, demikian itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semangat pagi, Namo Buddhaya.